Kita bertemu kembali dalam mata kuliah analisis regresi. Topik kita hari ini adalah regresi polinomial. X mempengaruhi Y itu tidak selalu dalam bentuk linier. Ada kalanya pengaruh X terhadap Y itu dalam bentuk kuadratik atau pangkat 3. Nah, kalau seperti itu, misal ada satu X mempengaruhi Y dalam bentuk kuadratik sebenarnya hubungannya, maka model regresi YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI1 tambah epsilon I itu tidak cukup baik untuk menjelaskan bagaimana pengaruh X terhadap Y. Nah, untuk X yang pengaruhnya tidak linear seperti itu, kita perlu menggunakan regresi polinomial. Kita lihat, regresi polinomial itu dapat terdiri dari satu atau lebih variabel bebas dengan pangkatnya masing-masing. Misal, kita punya model dengan satu variabel bebas yang pangkatnya 2, order kedua. Modelnya adalah YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI tambah beta 11 XI kuadrat tambah epsilon I. Ini artinya X mempengaruhi Y dalam bentuk kuadratik. Makanya ada di sini. Bentuk pangkat 2 seperti ini. Contoh lain, ini adalah model dengan satu variabel bebas ordonya ketiga. Berarti modelnya YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI tambah beta 1 XI kuadrat tambah beta 1 XI pangkat 3 tambah epsilon I. Untuk memudahkan, koefisien regresi untuk pangkat 2 atau pangkat 3, kita ikutin koefisien regresi dari X-nya. Jadi kalau ini XI, koefisien beta 1, kalau ini XI kuadrat berarti koefisiennya beta 11, untuk ini beta 11. Nah, kalau gini, ini berarti X mempengaruhi Y itu dalam bentuk pangkat 3. Jadi modelnya akan seperti ini. Variabel bebas di sini dituliskan dalam huruf kecil. Ini sebenarnya menunjukkan XI itu adalah XI besar dikurangi X bar. Jadi ini variabel X yang kita gunakan dalam model polinomial itu adalah simpangan data dari rata-ratanya. X ini adalah data observasi kita, lalu ini rata-rata nilai X. Yang kita masukkan ke model regresi polinomial adalah simpangan nilai observasi ini terhadap rata-ratanya. Kenapa ini dilakukan? Karena menurut teori, kalau kita menggunakan model regresi, lalu ada suku X, X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya dalam model, maka itu akan terjadi multikolinearitas. Variabel-variabel ini akan berkorelasi. Nah, untuk menghindari terjadinya kolinearitas tersebut, variabel bebas akan kita pusatkan, sehingga rata-ratanya menjadi 0, dan data tersebut simetris terhadap rata-rata. Dan responnya itu kita amati dalam jarak yang sama. Nah, apabila hal ini tidak kita lakukan dan terjadi multikolinearitas, maka kalau misalnya regresi itu kita selesaikan dalam aljabar matriks, maka kita akan mendapatkan matriks X aksen X itu adalah matriks singular. Dengan demikian inverse-nya nggak bisa dihitung. Sehingga beta cap-nya yang kita hitung X aksen X versus aksen Y itu tidak akan bisa kita peroleh. Nah, lalu kita lihat regresi polinomial order 2 itu, ini merupakan polinomial yang paling sederhana ya. Kalau polinomial itu dari pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Pangkat 2 itu yang paling sederhana. Nah, dari mana kita tahu model kita itu harusnya X mempengaruhi Y dalam bentuk linear ataukah kuadratik? Nah, itu bisa kita telusuri di langkah pertama regresi melakukan identifikasi. Kita mengeksplorasi dan membentukkan model. Nah, di sana kita coba plot Y dengan X-nya. Kalau memang dia membentuk garis lurus, hubungan Y dengan X garis lurus, oke, kita gunakan model linear. Tapi kalau ternyata dari diagram pencar, X dengan Y itu menunjukkan hubungannya kuadratik atau parabola, kita akan menggunakan model polinomial. Jangan dipaksakan menggunakan model linear di sana. Nah, lalu kita lihat, kalau di model regresi dengan satu variabel bebas berordo 2, kita akan punya 3 koefisien. Artinya masing-masing beta 0 itu menyatakan rata-rata Y pada saat X sama dengan 0, dan ini biasanya diinterpretasikan hanya pada saat X sama dengan 0 ada dalam data observasi kita. Lalu beta 1 disebut sebagai koefisien efek linier, lalu beta 11 itu adalah koefisien efek kuadratik. Selanjutnya kita lihat dua tipe kegunaan dari model regresi polinomial order 2.
Yang pertama, itu pada saat fungsinya benar-benar merupakan polinom orde 2. Jadi pada saat kita bikin diagram pencarian berarti memang menunjukkan parabola. Itu berarti model yang mengandung komponen aditif dari efek linier dan efek kuadratiknya. Tapi bisa juga regresi polinomial orde 2 itu kita gunakan saat fungsi yang sesungguhnya itu tidak diketahui. Dalam artian modelnya itu sebenarnya kompleks, maka model polinomial orde 2 itu merupakan pendekatan yang cukup baik untuk fungsi variabel respon. Nah, fungsi yang kedua inilah yang lebih sering kita jumpai, tetapi hati-hati pada saat kita melakukan ekstrapolasi untuk rentang yang panjang, karena ini bisa memberikan informasi yang berbahaya dalam artian kita bisa saja dengan ekstrapolasi rentang yang panjang ini memberikan hasil yang jauh dari yang seharusnya. Nah, model regresi polinomial order yang lebih tinggi, 3, 4, dan seterusnya itu jarang digunakan karena kita akan mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan koefisien regresinya. Selanjutnya kita lihat model regresi polinomial order 2 dengan dua variabel bebas, maka kita akan punya model seperti ini. YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI1 tambah beta 2 XI2 tambah beta 11 XI1 kuadrat tambah beta 22 XI2 kuadrat tambah beta 12 XI1 XI2 tambah epsilon I. Nah, ini komponen efek linier dari X1, ini efek kuadratik dari X1, ini efek linier dari X2, efek kuadratik dari X2. Ini adalah komponen interaksi antara X1 dan X2 dan koefisien regresinya kita notasikan dengan dengan X1 2. Nah, XI1, XI2 itu seperti tadi, dia adalah simpangan nilai observasi dari rata-ratanya. Nah, jadi model ini itu mengandung komponen linier, komponen kuadratik, dan komponen interaksi, suku perkalian silang. Nah, kapan model kita masukkan suku interaksi ke dalamnya? Kalau pada saat variabel bebas yang kita gunakan, itu memang secara teori menunjukkan ada interaksi antara kedua variabel yang kita gunakan. Atau bisa juga kita lihat nanti dari scatter plot-nya. Nah, kalau modelnya sudah panjang begini, akan semakin banyak parameter yang harus kita taksir, modelnya akan semakin kompleks. Nah, kita lihat arti koefisien model regresi polinomial R2 yang tadi. Beta 0, kita tahu dia adalah rata-rata nilai Y pada saat XI1 sama dengan 0, XI2 sama dengan 0. Dan kembali diingatkan, dia diinterpretasikan pada saat XI sama dengan 0, XI1 sama dengan 0, XI2 sama dengan 0, memang ada di data observasi kita. Lalu beta 1, koefisien efek linier dari variabel X1, beta 11, koefisien efek kuadratik dari variabel X1, beta 2 koefisien efek linier dari variabel X2, beta 22 koefisien efek linier dari variabel X2, beta 12 adalah koefisien efek interaksi antara X1 dan X2. Nah, sebelum melihat contoh untuk regresi polinomial, kita lihat kembali model regresinya tadi. Misal kita punya model dengan satu variabel bebas dan dia orde 2. Kalau modelnya begini. Berarti di sini kita akan punya 3 parameter yang harus kita taksir, beta 0, beta 1, dan beta 11. Untuk penyelesaiannya, sebenarnya kita bekerja seperti menyelesaikan persamaan model bersama dengan regresi linier berganda. Hanya sekarang di RLB kita pakai X1 dan X2, di sini kita pakai X1 dan X1 kuadrat. Jadi ini fungsinya seperti X1 dan ini fungsinya seperti X2. Dan dengan model begini kita akan punya X aksen X itu adalah matriks 3 kali 3. Nah, kalau misalnya kita punya model yang tadi XI1 tambah X2 ini yang unsur kuadratnya yang sekalian pakai interaksi. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ada 6 parameter yang harus kita taksir untuk menyelesaikan sama regresinya. Dengan demikian, x-aksen x kita akan berukuran 6 kali 6. Ini akan kita selesaikan seperti menyelesaikan regresi linear berganda. Anggap kita punya di sini 5 variabel bebas, x1, x2, x3, x4, x5. Seperti itu. Nah, dalam polinomial tidak selalu pangkat dari x-nya harus sama. Bisa saja dari hasil scatter plot x1 dengan y, x2 dengan y, ternyata kita punya x1 itu pengaruhnya ke y dalam kuadratik, tapi x2 linear. Jadi boleh saja kita bikin modelnya seperti ini. Jadi komponen kuadratiknya hanya muncul di x1. X2-nya tidak. Kalau gini berarti kita menaksir 1, 2, 3, 4. 4 parameter. X-aksen X kita akan berukuran 4 kali 4. Caranya sama seperti kita menyelesaikan RLB dengan 4 variabel bebas. Dengan 3 variabel bebas. X1, X2, X3, dan harus menaksir 4 parameter. Selanjutnya kita lihat penerapan regresi polinomial pada data uji coba gigi truk. Jadi misalkan efektivitas sebuah gigi baru yang akan dipasangkan pada truk itu di gigi baru tersebut dikatakan akan mengurangi konsumsi bahan bakar. Nah, efektivitasnya akan diuji pada 12 truk. Kalau misalnya X itu merupakan kecepatan truk, kecepatan konstannya dalam 1 mil per jam, lalu Y-nya adalah bahan bakar yang diperlukan, satuannya mil per galon. Kita akan lihat seperti apa hubungannya. Data ini bisa dilihat di buku Nether di halaman 341, ini problem 9.5. Kita ingin tahu bagaimana pengaruh kecepatan truk terhadap konsumsi bahan bakar. Datanya seperti ini ada 12 truk yang diuji coba, kecepatannya per mil, jadi ada 2 truk yang kecepatannya dihitung diberlakukan kecepatannya konstan 35 mil per jam, ada 42 truk lagi 40 per jam, dan seterusnya sampai yang paling cepat itu adalah 60 per jam. Nah, konsumsi bahan bakar yang setiap truk tersebut pada saat uji coba seperti ini. Truk yang kecepatannya 35 per jam itu konsumsinya 22 mil per galon dan 20 mil per galon, dan seterusnya sampai truk yang paling cepat itu konsumsi bahan bakarnya 27 mil per galon dan 30 mil per galon. Nah, kita buat coba melihat seperti apa hubungan antara kecepatan dengan konsumsi bahan bakar. Kita lihat lewat diagram pencar seperti ini. Ini X menyatakan tadi kecepatan, Y-nya konsumsi bahan bakar. Dan ternyata kita mendapatkan scatter plot yang seperti ini. Menunjukkan kalau ternyata konsumsi bahan bakar itu mempengaruhinya itu dia dengan hubungan yang parabola. Jadi mungkin pada kecepatan awal konsumsi bahan bakarnya sedikit, kecepatannya bertambah, konsumsi bahan bakarnya bertambah, tetapi pada kecepatan tertentu dia akan berbalik arah dalam artian kecepatannya bertambah, tetapi ternyata konsumsi bahan bakarnya berkurang. Jadi hubungan X dengan Y itu tidak linear tetapi kuadratik. Kalau begini berarti kita tidak boleh tidak boleh mengusulkan model linear hubungan X dengan Y. Jadi jangan mengusulkan model seperti ini. YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI 1 tambah epsilon I. Karena hubungannya terlihatnya kuadratik. Usulkanlah model yang seperti ini. XI kuadrat plus epsilon. Karena memang terlihat sekali dia hubungannya di sini adalah kuadratik. Nah, kita coba masukkan datanya. Dan kalaupun misalnya kita mau mencoba memasukkan variabel bebasnya hanya kecepatan terhadap Y, maka kita akan dapatkan output seperti ini. Ini output dari SPSS ya. Kita tahu data kita 12, berarti derajat bebas totalnya adalah 11. Dan ini SSR, SSE, SST, derajat bebasnya ini 1 dari 10, min of square-nya dapat nilai F-nya. Ini akan kita bandingkan dengan F, kalau kita pakai alfa 5%, F 0,95, derajat bebasnya adalah 1,10.
kita akan dapatkan nilai 2,32 ini lebih kecil daripada nilai ini. Jadi F-nya uji ini tidak signifikan, kita gagal menolak H0. Artinya secara bersama, artinya variabel bebas yang kita gunakan kecepatan mobil, kecepatan truk itu tidak signifikan mempengaruhi konsumsi. Ini juga bisa dilihat dari nilai signifikan yang lebih besar daripada 0,05. Dan dari koefisien regresinya pun, kalau mau dilihat ke uji parsialnya, kita lihat yang untuk speed pun ternyata dia memang tidak signifikan. Ini kita bandingkan dengan T 0,975, derajat bebasnya adalah 10. Atau dari sini yang memang lebih besar daripada alfa. Nah, sekarang kita lihat kalau modelnya yang kita masukkan kecepatannya dan kecepatan kuadrat. Jadi ini adalah model RLB dengan dua variabel bebas. X1-nya kecepatan, X2-nya adalah kecepatan kuadrat. Kita akan dapatkan SSR, SSE, SST. SST-nya sudah pasti sama. Dan SSE-nya kita akan dapatkan untuk model kuadrat, polinomial kuadratik itu akan lebih kecil. Derajat bebasnya berubah. Nah, ketemu nilai F-nya 81. Sekarang akan kita bandingkan dengan F tabel 0,95. Derajat bebasnya sekarang adalah 2,9 sesuai dengan derajat bebas dari regresi dan residualnya. Nah, ketemu dengan signifikannya di sini dan ini pun nilainya akan lebih besar daripada ini. Berarti memang artinya di sini tolak H0. Tolak H0 berarti secara bersama-sama suku linear dan suku kuadratik itu signifikan mempengaruhi konsumsi dari bahan bakar kita. Dan kita lihat hasil uji semutan ini kita lanjutkan ke hasil uji parsialnya. Kita ketemu di sini nilai T-nya adalah ini. Untuk komponen linier dan komponen kuadratik ini akan kita bandingkan dengan T 0,975, derajat bebasnya adalah 9. Dan dari sini kita lihat ini lebih kecil daripada alfa, berarti memang untuk baik untuk beta 1 ataupun beta 11 berarti kita tolak H0. Jadi memang kecepatan dan kecepatan kuadratnya itu signifikan mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Jadi konsumsi bahan bakar itu dipengaruhi oleh kecepatan truk baik secara linear maupun secara kuadratik. Berapa besar pengaruhnya kita lihat dari angka ini. Jadi komponen linearnya adalah 0,331, komponen kuadratiknya min 0,91. Jadi kita bisa menaksir konsumsi bahan bakarnya itu memenuhi persamaan YI cap sama dengan 38,641 tambah 0,331 XI tambah min 0,091 XI kuadrat. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat juga hasil dari R square-nya. Ini untuk model linear RLS-nya ya, ketemu R square-nya 0,188. Dengan standar error of estimate-nya nilai S-nya yang akar MSE 6,433. Sedangkan kalau kita menggunakan model yang kuadratik polinomial kita dapatkan R square-nya 0,947, R square jadinya 0,936 dengan standar error of the estimate-nya 1,727. Nah, jadi karena data kita nilai X-nya ada yang sama, jadi kita bisa melakukan kebaikan modelnya tidak hanya lewat nilai R square, tetapi bisa melakukan lack of fit test. Kecocokan model, apakah model yang kita bangun itu memang cocok dengan data atau tidak. Hipotesis yang kita bangun, H0-nya model polinomial cocok dengan data, fit dengan data. H1-nya model polinomial tidak fit dengan data. Kita gunakan lack of fit, berarti SSE yang akan kita pecah menjadi SE, SSPE, dan SSLOF. Nah, dari SSE, dari hasil yang SPSS, tadi kita dapat segini, 26,832. Ini SSE-nya, lalu kita hitung SSPE, kita dapat nilainya 18. SSLOF tinggal dikurangkan ini dengan ini, ketemu 8,832. Derajat bebas untuk pure error itu adalah 6, sesuai dengan banyaknya nilai X yang berulang. Jadi kita lihat nilai X yang berulang itu ada 6, dari 35, 40, dan seterusnya. Otomatis DF untuk LOF itu adalah
Sebentar. Nah, nanti kita dapatkan nilai MSPE dan LOF-nya seperti ini, SS dibagi derajat bebasnya, kita dapatkan nilai F bintangnya 0,981. Ini akan kita bandingkan dengan F tabelnya 0,95, derajat bebasnya adalah derajat bebas untuk LOF dan derajat bebas untuk PE 3,6. Ketemu nilai F bintang kita lebih kecil, artinya gagal tolak H0, itu berarti memang model polinomial yang kita usulkan itu cocok dengan data. Model polinomialnya mana? Ya tadi yang BI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI tambah beta 1 XI kuadrat tambah epsilon I. Nah, itu contoh bagaimana penerapan dari regresi polinomial ke data. Nah, yang di sini tidak tergambar, tapi yang harus diperhatikan, yang harus selalu diingat untuk mengerjakan polinomial, ini X, ini X kuadrat, ini X, ini Y, yang akan kita regresikan itu, yang kita masukkan ke model adalah YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI tambah beta 11 XI kuadrat tambah epsilon. Ini bukan kita masukin nilai 35, 35, 40, dan ini pun bukan kuadrat 35 kuadrat 40, tetapi yang XI di sini adalah, jangan lupa itu XI besar min X bar. Jadi dicari rata-rata dari semua ini, ketemu X bar, nanti bikin XI, X kecilnya, nanti dapat nilai X kecilnya, kuadratkan nilai X itu, nanti Y itu akan kita regresikan terhadap X kecil dan X kecil kuadrat. Itu yang akan kita masukkan ke dalam software kita, atau itu yang akan kita masukkan ke Excel. Jadi nanti matriks X kita, ini satu-satu semua. Kalau ini rata-ratanya, jadi ini rata-ratanya adalah 47,5. Jadi XI pertama kita itu adalah, berarti kan 35 kurang 47,5. Ini ketemunya 12,5. Jadi yang akan kita tuliskan di sini ini adalah min 12,5, ini juga min 12,5. Ini yang X-nya, lalu yang X kuadratnya ini adalah min 12,5 dikuadratkan, berarti ini adalah 156,25, 156,25. Terus ini terus. Selanjutnya ini yang 40, berarti 40 dikurangi 47,5. Di sini adalah min 7,5, min 7,5, dan seterusnya di bawah. Jadi ini akan kita regresikan, bukan nilai ini dan kuadratnya. Baik, sampai di sini materi kita tentang regresi polinomial, semoga dapat dipahami.